Kalian lihat hari ini bayarnya siapa nih? AK, ZP, BK, YU, RX. Gila. Ini gila, jarang banget lah kalian bakal melihat momen-momen kayak begini. Momen-momen ini super inflow, super dengan volume besar, break all time high, candle full. Itu jarang banget kalian melihat momen-momen seperti ini. Dan analisanya bukan cuma technical analysis, ini analisanya juga ada hubungannya dengan makro. Nah, kemudian ada yang nanya kenapa Bank BRI enggak seperti itu. Sebenarnya simply Bank BRI itu kalau dilihat dari bottom sampai naik ke atas ya, yang paling kenceng itu sebenarnya Bank Mandiri, Bank BRI, Bu. Jadi hitungannya ya sebenarnya dia udah mendekati all time high, dan ini kayak ada channel yang ya besok itu titik penting BRI itu di 5750. Apakah bisa lewat atau enggak? Terus terang sekali lagi saya enggak tahu. Nah, tapi ya seandainya worst case happen, seandainya asingnya di TP atau asingnya balik badan, maka itu adalah opportunity sekali untuk beli. Akan aman mulai dari MA 200 54 atau sampai 5150. Ini buat yang telat ya. Hanya buat yang telat. Jadi buat yang telat untuk masuk big banks. Kalau kalian mau beli ketika all time high, it's up to you. Tapi saya nggak sarankan. Kalau memang kalian punya dana nganggur, jangan FOMO. Nggak harus besok beli, nggak harus lusa beli, nggak harus Senin beli. Sabar aja nunggu di gap awal, lalu gap kedua. Lihat ya, setiap big banks rally, biasanya koreksinya lumayan dalam. Lalu rally lagi, koreksinya lumayan dalam. Rally lagi, koreksinya lumayan dalam. Nah, ini bukan nggak mungkin nih. Kalau seandainya rally, let's say menembus all time high, ketemu 6.000, lalu bisa koreksi dalam. Mungkin aja itu bisa kejadian. Dan reminder sekali lagi, big banks ini kan pergerakannya lelet. Dia uptrend so pasti. Jadi tinggal pinter-pinter kalian ngentri di titik-titik krusial daripada perbankan. Nah, kalau kalian nanya analis, jangan nanya analis fundamental, karena analis fundamental itu bahasnya valuasi, bahasnya makro. Kalian coba cari berdasarkan technical analysis gitu. Kemudian Bank BNI ini juga kenceng banget. Menarik nih BNI. Nih. Ini sekedar kasih lihat. Dulu tuh ada analisa, lupa ya, gimana ya analisanya, lupa aku. Nah, ini nih. Belum, masih di bawah. Ntar ya. Nah, ini kan ada rising wedge nih di BCA. Jadi waktu itu tuh ada potensi dia koreksi. Nah, 85 bisa nggak sampai 85? Habis itu tembus all time high 9.400. Jawabannya bisa nggak dia sampai 85? Belum tentu. Kita boleh analisa harganya belum tentu bergerak seperti itu. Makanya biasanya saya antisipasi pakai range 89 udah mulai cicil sampai 85. Lalu hasilnya tuh begini BCA. Rising wedge koreksi. Nah, dia koreksinya tuh sampai 86. Habis itu 94. Nah, begitu juga dengan Bank Mandiri dan BNI. Jadi BNI di ujung ya, ada potensi dia ngebuat cup and handle. Nah, dari sini ini kan cup, ini handle. Ini hapus dulu. Ini analisa lama. Ini adalah sebuah cup. Ini adalah sebuah handle. Nah, pertanyaannya kan begini. Pattern ini break atau enggak? Bisa enggak dia turun? Bisa enggak dia gagal? Jawabannya pattern itu bisa banget gagal. Nah, so untuk melihat pattern ini potensinya gagal atau berhasil, jawabannya begini. Selama masa sideways ini, kalian tarik ya, kalau kita tarik masa sideways BNI 57 bar 84 hari, yaitu kurang lebih 3 bulan. Nah, kalian tarik tuh Broksum selama 3 bulan dari 12 Oktober. Nah, kita lihat nih. Dari 12 Oktober. Nah,
sampai di sini. Nah, kalian lihat ini kan sellernya lumayan banyak nih. Lumayan ada distribusi sampai AK, BK, DR. Tapi ya, kalian lihat buyernya, ada nggak yang mendominasi gitu. Jadi ini tuh kayak meskipun sellernya banyak, tapi ternyata yang beli tuh lumayan banyak juga. Nah, biasanya kalau begini, itu jadi pertanda kalau ini saham bakal break ke atas. Kenapa? Karena distribusinya tuh nggak begitu masif. Kalau distribusi masif biasanya tuh jomplang banget. Nah, jadi di case-case begini, setiap kenaikan yang volume hijaunya nih lebih dominan dan koreksinya itu lebih sedikit, nah itu banyak barang yang masuk ke gudang dan itu ada potensi untuk dia rebound. Nah, that's why memang perbankan itu sideways kemarin jika kita compare dengan inflow yang ada itu menarik banget. Nah, kalau kita tarik dari 28 November, ini kan sideways yang terdekat nih, 28 November. Nah, kalian lihat inflow-nya tuh. Bahkan lokalnya pun udah mulai ngumpulin. Kalau hari ini gimana ya? Mestinya lokalnya keluar. Foreignnya yang keluar. Lokalnya masih nampung. Jadi ya, that's okay. Kalau dilihat BNI targetnya kemana? Nah, BNI ini yang paling promising secara TA. Nah, karena secara TA dia punya target ke 6.000. Bisa atau enggak saya nggak tahu, tapi yang pasti selama dia ketahan di 54 dia bisa ke 6.000 dengan average market. Jadi average market kan nggak mungkin di atas dong, mereka udah akum di bawah cukup lama. Kalau dari November sampai sekarang lihat nih, RX Macquarie 1,8T, ZP 1,4T. Jadi inflow di Bank Mandiri, aduh salah nih 2022 pula, sorry. Nah, 5.100. Jadi 54 pun masih mahal sebenarnya. Gitu. Jadi memang posisi sekarang kalau mau beli riskan. Riskan di taking profit, riskan ada swing low, dan riskan secara TA. Tapi kalau kita lihat posisi TA, ya kalau dia koreksi bertahan di 54 ada peluang ke 6.000. Gitu. 15 November ya, 15 November. Nih, 15 November. Nih, kalian lihat RX akumnya tuh 600-an miliar. ZP 500, average-nya tuh rendah semua, 52, 51. Nah, sekarang 56. Jadi ada kurang lebih 400 poin dibagi 500 tuh 3. Mereka lah saat ini lagi cuan 8%, nilai 1 triliun, 8% dari 1 triliun itu kurang lebih 800 miliar. Iya enggak sih? Enggak. 8% dari 1 triliun itu 80-an M mereka lagi cuan. Jadi mereka tinggal distribusiin tuh sekarang tuh, tinggal di maintain, apalagi liquid gitu. Nah, kalau kalian beli di harga-harga sekarang FOMO, nah itu beresiko. Itu saya ingetin lagi. Tapi kalaupun kalian FOMO lalu lanjut naik, ya syukurlah. Lalu nextnya adalah Breeze. Nah, Breeze. Jadi Breeze, kalau kalian perhatiin Breeze sejak November awal ya, kalian perhatiin ini di November awal sampai sekarang, itu foreign tuh akumnya agak cukup masif tuh. Dari November kalau kita tarik, ini kasar aja ya nariknya, sampai hari ini, nah YU, AK, KZ itu modalnya 1666, 1690, 1690. Kita anggap 1617 lah ya modal foreign. Jadi sebenarnya dari akum bawah ini posisi foreign itu kurang bagus. Kenapa? Even dari bawah dia akum sampai ke atas, nah average mereka itu 1.700 kan average-nya di sini. Berarti sebenarnya boleh dikatakan pembelian mereka tuh kurang baik. Kalau mereka beli dari bawah sampai atas, harusnya average volume gedenya bisa didapat di sini ya. Tapi enggak, average mereka tuh tinggi. That's why di bawah 1.700 kalau kita lihat pergerakan seperti ini ya, ini kan dia punya pattern inverted hand and shoulders kurang lebih. Kelihatan nggak? Gini. Biar kelihatan nih. Nah, targetnya 2.000 untuk Breeze. Nah, kalau kalian perhatiin Breeze
Ini kalau nggak salah ada analisa lama. Nah, ini kita tuh waktu beli BRIS tuh udah cukup lama sih. Nah, waktu di bawah nih, jadi ada flow. Kita beli dari 1640, target di atas 1700. Nah, kemudian ketika koreksi kita beli terus tuh sampai 1600 tuh. Nah, waktu itu low-nya itu enggak 1600, 1615, tiga selisih 3 tick lah atau 15 poin. Karena begitu koreksi ya, foreign yang keluar tuh tipis banget. Ini gimana caranya mereka cuan kalau seandainya mereka biarin di bawah 1700, apalagi BRIS itu termasuk salah satu outlook dari perbankan di tahun ini menurut saya. Kenapa? Karena bank mini yang paling reasonable untuk foreign masuk tuh apa sih? Arto, BRIS, BBTN, BTPS atau BTPN ya gitu. Nah, akumnya bagus dan potensi flow makronya ada, jadi saya bullish sama BRIS. Dan BRIS hari ini di akum Januari bulan 4 diakum oleh AZ, AK, EP, nilainya cukup besar. Average mereka 1850, bayangkan. 1850 artinya kalau seandainya BRIS koreksi di bawah 1850, kita lihat saya 18 sampai 1750 kalau kalian nangkep itu oke itu. Ya, kalau kita mengacu sama buyer hari ini, kalau kita mengacu sama buyer foreign yang udah ada dari sebelum-sebelumnya, nah itu average mereka di 1720, 1750. Ya, jadi kalau kalian mau spare ya, beli yang begini-begini ya, 18 kalian boleh tes slot. 17870 ya boleh tes lagi 2 lot. 1750 3 lot. Lalu spare tuh sampai 17 karena average market kan 1720. Nah, spare sampai 17 tuh 5 lot, coba beli agak gede. Nah, bayangkan sekenceng ini pergerakan, lalu koreksi, seandainya nanti koreksinya itu low volume, udah koreksi dari 1890 ke 17 itu 200 poin, itu hampir 200 poin ya 200 poin koreksi. Itu artinya koreksi belasan persen, masa sih nggak ada rebound-reboundnya gitu loh. Nah, sementara kalau kalian beli bertahap makin ke bawah kan average kalian makin rendah. Begitu rebound, nah nikmatinlah rally-nya. Kalau dia nggak bisa mampu lanjut rally, ya udah di trailing stop. Jadi margin of safety yang ada yang dikeluarkan oleh Peter Lynch itu bisa kalian adaptasi ke technical analysis. Kalau margin of safety Peter Lynch berdasarkan value perusahaan, berdasarkan PBV perusahaan, berdasarkan nilai intrinsic perusahaan. Nah, kalau di TA itu berdasarkan average market. Kalau average market semua di atas, kemudian terkoreksi ke bawah, market belum keluar, yang nyangkut masih banyak gede di atas, nah itulah yang namanya margin of safety gitu. Trading view ada broker summary-nya? Nggak ada, adanya di Stockbit-nya. Aku pakai Stockbit juga chartnya pakai trading view doang gitu. Nah, lalu ada pertanyaan, sampai kapan perbankan ini rally? Jawabannya adalah terus terang aku nggak tahu, tapi kalau kita pakai timing, kita bisa ikutin secara TA. Secara TA, hari ini kan tembus all time high semua, nah besok ada potensi koreksi sebentar tuh. Tapi kapan trennya usai? Nah, menurutku berdasarkan historical, begitu suku bunga berhasil dipangkas, bukan berhasil, suku bunga resmi dipangkas. Nanti kita lihat The Fed itu ramalan dari The Options, bukan ramalan, forecasting dari The Option, Maret itu bakal mulai ada pemangkasan suku bunga. Berarti di kuartal ke-1 akhir. Begitu suku bunga mau dipangkas, itu market kan optimis ya. Jadi market tuh merasa bahwa wah ini ekonomi bakal pulih nih, dana-dana di bank bakal keluar nih. Company-company, perusahaan-perusahaan gede yang punya hutang itu hutangnya bakal menurun. Lalu kemampuan bayar company terhadap suku bunga bonds itu juga makin meningkat. Ekonomi bakal meningkat. Ini laba bakal naik, earning bakal naik, bottom line bakal positif, dividen bakal oke. Maka sebelum suku bunga dipangkas biasanya market tuh price in, market rally duluan. Dan inilah yang terjadi hari ini.
Termasuk kita lihat di Nasdaq, di Dow Jones, Hang Seng, Nikkei itu kemarin tuh rally juga gila-gilaan. Kenapa? Karena ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga yang terakhir itu 22%, 30% saat ini naik jadi 80% ekstrim. Dan ini adalah proses price in menuju itu. Reminder, nanti begitu suku bunga dipangkas, biasanya berdasarkan historical, secara midterm justru market koreksi. Lalu kenapa suku bunga dipangkas bukannya harusnya rally? Reminder, ini sudah rally, price in-nya sudah terjadi, market sudah berespon duluan, sudah bereaksi duluan. Nanti begitu suku bunga dipangkas, most likely in my view adalah hati-hati terhadap perbankan kita, terhadap IHSG, karena ada potensi equity terkoreksi setelah suku bunga resmi dipangkas. Karena ada yang taking profit, ada yang sell on strength. Karena para big money, para smart money, para hedge fund itu sudah punya posisi duluan sebelum suku bunga dipangkas. Mereka nggak nunggu berita, mereka nggak nunggu bank sentral benaran cut, mereka udah ambil posisi duluan. Yang ngambil posisi di ujung itu biasanya retail unyu tuh.